6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Sampai sekian jauh Tuhan, marilah kita memohon dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Dia Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kitab Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2, ayat 2 kita sama-sama bangkit berdiri. Menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur datang memanggil Engkau dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 351 ayat 1 dan ayat 7. Diambil dari Yohanes pasal 10 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Kita baca secara berganti-gantian. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memang memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenali. Maka kata Yesus, sekali lagi aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 385 ayat 1 sampai 3 ayat 3, kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hal langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang
daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan melalui khotbah remaja.
Kita mendengarkan warta jemaat. Tuhan setia dalam perusahaannya. Yang pertama, minggu kita hari ini minggu jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, dapat di Mazmur 6 ayat yang pertama. Dan berikut yang kedua, statistik berita duka cita. Pada hari Senin tanggal 24 April 2023 telah meninggal dunia Ibu Rosliana Boristopul Opung Alini Buru untuk usia 78 tahun 8 bulan, beralamat PT Antara Blok A 1908 wilayah Kolose atau wilayah 6, dan telah dikebumikan pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 di pemakaman umum Panara. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggal. Yang ketiga, Dewan Koinonia, 4 Dewan Maturia, 5 Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakon Sosial AKBP Makassar dapat kita lihat dalam lembaran yang kita pegang masing-masing. Yang keenam, kesekretariatan persembahan. Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 yang akan datang, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk panitia tahun profesionalisme. Mari kita memberikannya dengan sukacita. 7 pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah Kolose hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 di rumah keluarga Nyonya di Tobing Erbo Sibolon yang beralamat di Gedung Sekolah Minggu, masuk jam 19.00 kita. 8 pengumuman. A1, peresmian pos pelayanan Kendari menjadi Budia Nagok. Pada hari ini Minggu tanggal 30 April 2023, AKBP pos pelayanan Kendari diresmikan menjadi Budia Nagok. Oleh karena itu, Presiden Distrik 17 IBT, Pendeta Abednego Stomput MTH, Pendeta Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rich Johnson Simamora SDA MM, telah berangkat ke Kendari pada hari Jumat 28 April 2023 dan MPSD Situa Insinyur Hasim Matubang berangkat pada hari Sabtu 29 April 2023 ke Kendari. Direncanakan kembali ke Makassar pada hari Senin 1 Mei 2023. A2, kunjungan gerejawi temuan perempuan. Pada hari Sabtu 29 April 2023, temuan perempuan AKBP Makassar telah berangkat ke Kendari untuk mengikuti peresmian AKBP pos pelayanan Kendari menjadi Budia Nagok serta melaksanakan wisata rohani yang dipimpin oleh Pendeta Resort, Pendeta Rich Johnson Simamora SDA MM, dan direncanakan kembali ke Makassar pada hari Senin 1 Mei 2023. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hamba-hambanya. A3, penghiburan. Pada hari ini Minggu tanggal 30 April 2023, Gereja AKBP Makassar akan melaksanakan acara penghiburan kepada Poparan almarhum Inangnya Epane Erbo Stompul yang beralamat di
BDN antara A9 nomor 8, acara dimulai pukul 12.00 WITA atau setelah ibadah minggu selesai. Dimohon kepada semua pemohon kategorial dan wilayah Polose untuk mengikutinya. 4. Undangan rapat panitia tahun profesionalisme AKBP Makassar. Pada hari Rabu 3 Mei 2023, Ketua Umum Panitia Tahun Profesionalisme AKBP Makassar, Ketua Insinyur Hasim Matubang, mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 18.00 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. 5. Ibadah Sabtu Ceria. Pada hari Sabtu 6 Mei 2023 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu AKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu Ceria di rumah keluarga Situa Hasitorus dengan Kabur Saya. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 15.00 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya dapat menghadiri. Yang berikut jemaat yang sakit. Mari kita bawakan dalam doa bagi warga jemaat AKBP Makassar yang sedang menderita sakit, antara lain yang pertama Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Guru 9 juta, Nyonya Situa B. Kandenawar Tiki Guru Manulang 3 Parulian Guru Pasar Ibu, 4 Nyonya Situa G. Manurun M. Guru Simurat, 5 Aha Manurun, 6 Nyonya Wine Bau KR Guru Pasar Ibu, 7 Nyonya T. Sitana M. Guru Jawa Barat, 8 Nyonya Situa K. Gultom CH Guru Pardede, 9 Nyonya Situa Saragi M. Guru Panjaitan, 10 Nyonya Eji Sitorus C. Guru Panjaitan, 11 Nyonya P. Silaban Guru Papahan, 12 Am M. Kambunan, 13 Nyonya Has Majuntak R. Guru Bakara, 14 Nyonya MP Sintona F. Guru Samosir, 15 Nyonya Situa TR Hutagarun H. Guru Siamturi, 16 Nyonya Situa Hasinantra SE G. Guru Hutagarun. Bagi warga jemaat yang keluarganya sedang menderita sakit, akan memberitahukan kepada sekretaris gereja, kiranya Tuhan memberi kesembuhan buat jemaatnya yang sedang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Yang berikut C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Bagi ulang tahun kelahiran remaja maupun dewasa, ulang tahun kelahiran anak-anak sekolah minggu, dan ulang tahun pernikahan, mari kita bawakan dalam doa. Kita ucapkan selamat ulang tahun kelahiran buat yang sedang merayakan ulang tahun Tuhan Yesus memberi seluruh jemaatnya kebahagiaan. Jawaban dari gereja dapat kita lihat dalam lembaran warta dan pihak Kementerian Sosial Talenta maupun gedung sekolah minggu. Yang berikut perayaan sekolah minggu dalam rangka menyambut. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan 18 Mei 2023 dapat kita lihat di lembaran warta yang kita pegang masing-masing. Yang berikut keuangan, baik itu penerimaan maupun pengeluaran melalui posuria pembangunan khusus maupun pusat, dapat kita lihat dalam lembaran warta yang kita pegang. Daftar penyumbang pengadaan legal dan BPD dapat kita lihat juga dalam lembaran warta yang kita pegang masing-masing. Demikianlah warta jemaat buat kita minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan seterusnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pujilah Allah dalam baiknya, Mazmur untuk korban syukur.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah masuk kepada Minggu Jubilate. Minggu Jubilate adalah puncak bagi kita di dalam merayakan Paskah, mengingat rahmat dan kebaikan Tuhan yang telah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Maka di Minggu Jubilate ini dikatakan bersorak-sorak yang mengajak kita untuk mengecap dan menyaksikan karya besar Tuhan di dalam Kristus yang telah mati, di dalam Kristus yang telah bangkit, di dalam Kristus yang telah menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita. Maka ajakan di Minggu Jubilate ini menyatakan bersorak-soraklah, bahkan di dalam topik minggu kita menyatakan kepada kita untuk melihat bagaimana kebaikan Tuhan selalu ada di muka bumi ini. Minggu Jubilate dikatakan Tuhan setia dalam pemeliharaannya, maka patutlah kita bersorak-sorak bagi Allah, hai seluruh bumi. Inilah mengapa kita boleh ketika telah mengecap kebaikan Tuhan, telah melihat karya kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan pada puncak Minggu Jubilate ini di dalam kita memaknai kasih Tuhan yang besar di dalam pengorbanannya kepada kita, maka pemazmur juga mengajak umatnya untuk melihat pertama siapakah Allah yang kita sembah. Di ayat 1 dikatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Berarti dinyatakan bagi seluruh ciptaannya di muka bumi ini, segala yang bernafas, segala yang diciptakan oleh Tuhan dengan tangannya, patutlah menaikkan syukur dan pujian kepadanya. Karena Tuhanlah yang pencipta, Tuhanlah yang berkuasa atas seluruh muka bumi ini. Maka dinyatakan, diarahkan oleh pemazmur menaikkan bahkan bersorak-sorak bagi Tuhan. Dan di ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Apakah yang dinyatakan oleh pemazmur ini? Ketika kita melihat kebesaran Tuhan, ketika kita melihat kemahakuasaan Tuhan yang berkuasa atas bumi ini, maka kita boleh diajak untuk beribadah kepada Tuhan, menaikkan syukur dan pujian kita atas rahmat dan kebaikannya dan kekuasaannya di bumi ini. Beribadahlah kepada Tuhan adalah sebuah keharusan, karena ketika kita melihat bahwa keberadaan kita ini adalah otoritas daripada Allah, Dia yang berkuasa atas hidup kita,
saya datang karena ini merupakan sebuah kewajiban. Karena orang datang beribadah, maka saya datang beribadah. Orang bernyanyi, saya datang, saya harus bernyanyi. Orang berdoa, saya berdoa. Apakah hanya sebatas itu? Maka orang yang mengenal dan menyadari kebenaran itu, melihat bagaimana Allah begitu baik di dalam kehidupannya, maka ia akan datang memuji Tuhan dengan rasa syukur, dengan rasa sukacita. Ia akan datang ke hadapan Allah dengan sorak-sorai. Hal inilah mengapa bagi kita untuk datang kehadiran Allah, menaikkan syukur dan pujian kita karena melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Maka ketika kita datang ke hadapannya, datang beribadah ke tengah-tengah gereja ini, tinggalkanlah segala kegundahanmu, tinggalkanlah segala bebanmu, datanglah kepadanya dengan sukacita dan naikkanlah syukur kepadanya. Maka kita akan dihantarkan dengan ketenangan, dengan kedamaian, dengan sukacita yang melimpah di dalam Tuhan. Maka yang bisa kita lihat lagi ketika pemazmur menyatakan untuk mengajak setiap umat Israel beribadah kepada Tuhan, datang kepadanya dengan bersorak-sorai. Ini jelas bagaimana pemazmur mengarahkan bangsa ini melihat dan mengecap kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan, bahkan pada sejarah yang telah ditorehkan oleh Allah di dalam perjalanan nenek moyangnya. Itu mengapa penting bagi kita ketika di dalam perjalanan kehidupan kita bertemu dengan segala kehidupan ataupun tantangan penderitaan, tapi ketika kita telah melihat bagaimana Tuhan berkarya sebelumnya di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan masih tetap berkarya. Tuhan masih sama saja seperti dulu sampai sekarang. Demikianlah yang dikatakan oleh pemazmur kepada bangsa ini, kepada umat yang diajak untuk menaikkan syukur kepada Tuhan, bahwa lihatlah kita datang dengan sorak-sorai karena Tuhan telah menorehkan sejarah dan Tuhan telah memelihara kehidupan kita, seperti apa yang telah diperbuat oleh Allah kepada bapa leluhur kita, seperti bagaimana Allah memelihara kita, memenangkan kita terhadap musuh-musuh kita, bahkan menyediakan apa yang perlu bagi kita. Inilah yang diajak oleh pemazmur. Bagaimana Tuhan berkarya, hendaklah itu tetap terpatri di dalam kehidupanmu. Ketika di dalam kesusahan, ketika di dalam penderitaan, engkau tetap mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu tetap memelihara hidupku. Dan inilah maka dinyatakan sorak-sorai itu harus terlihat ketika kita datang ke hadapannya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara pemazmur mengatakan agar orang-orang yang datang ke pelatarannya, orang-orang yang datang menyembahnya, wajib ataupun menjadikan Tuhan yang patut dipuji dan dimuliakan. Di ayat 3 dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba, gembalaannya. Hendak menjelaskan kepada umat ini bahwa hanya Allah lah yang patut kita sembah. Karena perjalanan daripada bangsa ini, mulai dari perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir sampai kepada tanah Kanaan, baik perjalanan Allah yang memelihara kehidupan mereka dari para hakim-hakim, dari para nabi-nabi, mereka sering sekali menduakan Tuhan, bahkan menyembah berhala-berhala yang mereka jumpai ketika berdampingan dengan bangsa-bangsa kafir. Dan hal inilah mengapa dikatakan oleh pemazmur, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan Dialah punya Dialah kita. Hendak menekankan bahwa hanya Allah lah yang patut kita sembah, hanya Allah lah yang patut kita muliakan, hanya Allah lah yang memiliki kuasa yang dapat menjadikan segala sesuatu di muka bumi ini dan memelihara hidup kita. Hendak inilah ditekankan oleh pemazmur kepada bangsa ini, karena acap sekali mereka menduakan Tuhan, menyembah
bahkan tidak menjadi orang yang sabaran melihat kuasa dan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sering sekali tergantung terhadap pemikiran dan kebolehan kita. Bahkan di tengah-tengah zaman yang sudah semakin maju ini, banyak sekali orang yang menduakan Tuhan, yang tidak melihat bahwa Tuhan lebih besar dari apa yang ia pegang, dari apa yang ia upayakan, dari apa yang ia percayai, yang lari dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Banyak sekali. Kalau sekarang kita katakan dunia semakin maju, belum tentu. Masih banyak orang percaya kepada tahyul, kepada dukun, kepada benda-benda sakti, kepada hartanya, kepada kepintarannya. Inilah yang mengakibatkan kita melihat bahkan mengedilkan kekuasaan yang daripada Tuhan. Maka ketika pemazmur mengatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, mengarahkan kepada kita hanya Allah lah yang kita patut sembah, hanya Dialah yang memberikan nafas kehidupan, dan bahkan sampai kematian kita adalah miliknya. Bahkan pemazmur juga menyatakan bahwa kenapa kita menyembah Allah itu karena kita adalah umatnya dan kita adalah kawanan domba-gembalaan. Kalau kita boleh melihat seorang gembala, dia akan menggembalakan dombanya sampai dia mempertaruhkan nyawanya. Itu mengapa ketika satu domba hilang dari 99 domba, maka gembala itu akan mengusahakan dan mengupayakan untuk mencari satu domba yang sesat. Dia akan membawa pulang. Gembala itu akan mencari padang rumput untuk tempat makan, mencari rumput kepada kawanan domba yang membutuhkan, mencari sumber mata air. Dia akan berjaga sekiranya ada binatang buas yang mencoba untuk mencelakai daripada domba-domba. Bahkan dia tidak memperdulikan, mengorbankan dirinya sendiri. Maka inilah yang boleh kita lihat kebaikan dan kemurahan daripada Allah. Demikian juga kasih besar daripada Tuhan itu jelas. Kasih besar daripada karya keselamatan daripada Allah itu jelas. Melalui Yesus yang kita sebut sebagai gembala yang baik. Dia menjaga kita. Dia menyelamatkan kita. Dia mengorbankan dirinya kepada kita. Dia memberikan kepada kita padang rumput yang indah. Dia memberikan air yang tenang, memberikan air menjadi sumber kehidupan bagi kita melalui darahnya, melalui kematiannya. Dan hal inilah mengapa kita melihat bahwa betapa besarnya kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Maka dikatakanlah, ketahuilah, sembahlah Dia, karena Dia telah menganggap kita sebagai dombanya. Dia memelihara kehidupan kita. Maka disinilah ketika pemazmur mengajak umat ini menyadari kebesaran Allah, siapa yang Allah kita sembah itu, maka dikatakanlah, masuklah melalui pintu gerbangnya dan nyanyikanlah nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dengan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Hal ini menyatakan kepada kita bahwa mazmur ini adalah ungkapan sukacita bagi kita. Mazmur ini mengajak kepada kita untuk berjubilate, mengarahkan kepada kita mengecap dan menghidup kebaikan Tuhan yang telah kita kecap, yang telah kita terima di sepanjang kehidupan kita. Maka perlu bagi kita mengenal siapa yang kita
Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, Engkau pelihara aku, Engkau berikan segala yang baik di dalam kehidupan. Kalau melihat segala pelanggaran kita, segala kita yang hidup di dalam dosa, patutkah kita menerima kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita? Maka penting kita harus mengenali diri di hadapan Tuhan, melihat keberadaan kita tidak ada apa-apanya dibanding kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Maka Dia akan mampu bersuka cita. Maka Dia akan mampu mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan yang kemudian bagi kita ini mengajak kepada kita untuk di dalam peribadahan. Ketika datang kepada Tuhan, ingatlah kau datang kepada Allah yang kudus. Ketika datang kepada Tuhan, ingatlah engkau menghadap Allah yang maha kudus yang dapat melakukan segala sesuatu di dalam hidupmu. Maka ketika datanglah dengan kekusukan, dengan ketulusan, membuka hati dan pikiranmu. Sering sekali di dalam peribadahan kita tidak fokus dan tidak betul-betul datang dengan sukacita kita, dengan persiapan kita yang baik. Karena apa? Ya karena kalau hari Minggu datang, hari Minggu datang beribadah, bernyanyi, berdoa yang berdoa. Tetapi penghayatan kita kepada Tuhan kurang. Maka perlu bagi kita untuk menghayati, merenungkan, menjalani peribadahan itu dengan baik, mengecap bahwa kehadiran Tuhan itu ada bagi kita. Itu mengapa ketika liturgis ataupun Sintua mengatakan di permulaan pembacaan foto di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketahuilah kita telah dibersatukan di dalam nama itu. Dan ketika kita bernyanyi dengan kesungguhan kita, dengan kesungguhan hati kita menaikkan sorak dan puji-pujian kita, kita telah dibersatukan dengan para malaikat di surga, menaikkan syukur dan pujian kita. Itu mengapa datanglah kehadapannya dengan ketulusanmu, dengan sukacitamu. Ingatlah kepada siapa kita datang. Kita menghampiri takhta. Ketika Mazmur tadi mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya, masuklah ke dalam pelatarannya. Kalau di perjanjian lama, umat itu tidak bisa masuk kepada bait kudus, hanya di pelataran, terasnya lalu dikatakan. Karena ruang Maha Kudus itu hanya bisa dijalani oleh imam. Itulah kalau melihat kekudusan ini. Bahkan ketika mereka hendak memberikan persembahan korban bakaran, mereka tidak langsung datang ke ruang Maha Kudus itu, tidak. Tapi imamlah. Inilah tradisi yang boleh kita lihat di dalam perjanjian lama. Tetapi lihatlah Yesus yang telah lahir, yang telah merobohkan pemisahan itu. Kita tidak ada lagi yang perlu menjembatani kita, tidak. Kita hanya datang kepada Tuhan. Tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi oleh ruang, kapan saja kau datang kepada Tuhan. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, ingatlah bahwa kita menghadap kepadanya Allah yang kudus, Allah yang dapat melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Maka datanglah dengan kesungguhan, datanglah dengan sukacita. Maka tidak boleh bersembarangan dengan ibadah. Kalau kita lihat sejarahnya, ya, kepelatarannya dikatakan melalui pintu gerbang. Maka luar biasa Tuhan Yesus telah membongkar tradisi ini yang ada di perjanjian lama. Tidak perlu lagi, Yesus telah datang menghubungkan kita. Tidak ada lagi ruang Maha Kudus yang harus imam. Kita sendiri datang kepada Yesus. Yesus sebagai perantara kita kepada Allah yang kudus. Maka datanglah kepadanya. Kecaplah dan rasakanlah ketika kita membiasakan melatih diri kita beribadah datang kepada Tuhan. Maka sukacita, ketenangan itu, semangat itu, kekuatan itu akan kita terima daripada Tuhan. Dan kita boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Maka karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengan kesungguhan, marilah kita dengan penghayatan, marilah kita datang dengan sukacita kehadapannya. Karena Allah yang kita jumpai itu ada Allah yang kudus, Allah yang berkuasa atas hidup kita, Allah yang begitu baik, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Dan yang kemudian bagi kita yang boleh kita lihat di ayat 5 itu, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun
Hal ini perlu disematkan di dalam kehidupan kita, di dalam hati dan pikiran kita, bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Ada kala yang kita jumpai, Dia hanya menjadi teman ketika di saat senang. Tetapi ketika kita di dalam kesusahan, Dia mungkin tidak kita jumpai. Banyak hal itu yang boleh kita lihat di sepanjang kehidupan kita. Hanya Dia ketika kita sukses, tapi ketika kita di dalam terpuruk, Dia tidak ada bagi kita. Maka siapakah yang ada bagi kita? Tuhan Yesus. Kasih setianya tetap selama-lamanya. Kesetiaannya turun-temurun. Itulah kasih daripada Allah, kasih agape. Maka bagaimana yang menjadi pertanyaan besar bagi kita Bapak Ibu sekalian, bila Minggu Jubilate ini menyatakan kepada kita untuk bersorak-sorai. Bagaimana saya dapat bersorak-sorai? Bagaimana saya bersuka cita? Kalau saya dalam kedukaan, kalau saya di dalam penderitaan, di dalam kecemasan, tantangan kehidupan, bagaimana saya bersuka cita? Hal inilah yang menjadi komitmen bagi kita orang-orang Kristen untuk melihat sekalipun dalam tantangan dan penderitaan, jangan itu menyurutkan sukacita kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Ingatlah segala proses yang kita hadapi pada saat ini, segala kesakitan, penderitaan, tantangan, kedukaan, beban, itu adalah cara Tuhan mematangkan iman kita. Orang Israel tidak akan melihat tanah Kanaan yang begitu indah kalau mereka tidak ditempa di padang gurun. Banyak Tuhan berikan segala bentuk mujizat kepada mereka, tetapi pengenalan mereka terhadap Allah tidak kokoh, tidak belum kuat lagi. Mereka sering di dalam surut-surut. Mereka sering menyalahkan Allah. Mereka mengatakan, kembalikanlah kami ke Mesir, kami makan di sana sekalipun kami menjadi budak. Padahal Allah telah masih baru saja memberikan mereka manna, baru saja memberikan tiang awan dan tiang api, baru menyelamatkan mereka menyeberangi laut Tiberau. Tetapi masih saja mereka bersukut-sukut. Hal inilah mengapa untuk mencapai tanah Kanaan yang begitu indah, yang begitu makmur, yang begitu subur, kita perlu ditempa oleh Tuhan, agar itu menjadikan kita melihat bagaimana karya Tuhan bekerja di dalam padang gurun itu. Maka kita sekarang sekalian berada di padang gurun ini. Maka kita boleh belajar bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah padang gurun kita. Kita harus merasakan haus, kita harus merasakan kelaparan, kita harus merasakan penderitaan di tengah teriknya dan kejamnya padang gurun, agar kita bisa melihat Tuhan bekerja dan memelihara kehidupan kita. Dan kita bisa mengecap bagaimana apa yang dikatakan oleh Salomo, semua indah pada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu menabur, ada waktu tertawa, tapi ingatlah semua akan indah pada waktunya. Maka di sini kita bisa melihat Tuhan ingin menempah kita. Jangan ketika kita di dalam penderitaan, kesakitan, sukacita kita hilang, cara kita memuji Tuhan hilang. Bukankah itu ingin mendikte Tuhan? Aku memuji Engkau kalau Engkau urapi hidupku. Bukankah itu? Tapi ingatlah ketika dalam kesusahan sekalipun, ketika di dalam beban sekalipun, ketika sekarang kau di dalam masalah, di tengah-tengah persekolahan, kuliah, pekerjaan, rumah tangga, dan lain sebagainya, ingatlah itu adalah cara Tuhan untuk mematangkan kita, menjadikan kita menjadi orang yang tekun, orang yang setia, orang yang berpengharapan. Dan ingatlah, kita akan melihat semua akan indah pada waktunya. Tuhan akan tetap merendah. Tuhan akan menjadikan segala sesuatu rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka jangan berhenti, jangan situasi mengubah pujianmu kepada Tuhan. Kalau kau hanya senang kau datang memuji Tuhan, tetapi ketika di dalam beban berat kita menggerutu kepada Tuhan, jangan. Hendaklah kita tetap, pujian kita tetap, doa kita tetap, syukur kita kepada Tuhan tetap, tidak dipengaruhi situasi keadaan, tidak dipengaruhi dengan mood kita. Tapi bagaimanapun, apapun kondisinya, baik buruk, baik sukacita, pujianku tidak akan berkurang kepada Tuhan. Hal ini dapat dilakukan, dapat kita hayati, dapat kita selalu perbuat di dalam kehidupan kita, bila kita melatih diri kita beribadah kepada Tuhan. Maka itulah yang dikatakan oleh Paulus, latihlah diri
sebelum yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memuji Tuhan bukan hanya datang ke pelatarannya, seperti ajakan Mazmur ini di dalam pembukaan ibadah yang sering dilakukan baik kita yang bergereja setiap hari Minggu. Tidak selalu, tetapi setiap hari dimanapun kita berada. Jangan pernah lepas untuk datang kepada Tuhan, karena ingatlah kita ini terbatas. Datanglah dan jumpailah Dia sang pemilik kehidupan, karena Dia memberikan kehidupan bagi kita. Bahkan Dia menyediakan apa yang kita butuhkan di luar pemikiran kita. Karena itu, Bapak Ibu, remaja atau sebelum yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat berjubilate, tercapailah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dan itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Dia di dalam kebenaran. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan dimuliakanlah nama-Nya Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang menciptakan kami. Engkau berkuasa atas hidup kami. Engkau memelihara dan menjadikan segala sesuatunya baik di muka bumi. Maka patutlah kami Tuhan untuk bersyukur, menaikkan pujian dan hormat kami kehadiran-Mu. Terlebih ya Tuhan di minggu jubilate ini, sorak-sorai kami yang paling besar, yakni ketika kasih setia nyata dari anak Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, menyelamatkan kami ya Tuhan, memberikan keselamatan bagi kami anak-anak-Mu yang berdosa. Engkau menyebut kami adalah domba-domba. Engkau adalah gembala kami. Engkau adalah Bapa yang mengenal akan anaknya. Dan itulah Tuhan jubilate dan sorak-sorai kami yang patut kami syukuri, yang patut kami naikkan pujian kehadiran-Mu. Maka ajarilah kami ya Tuhan di minggu jubilate ini untuk melihat dan mengucap betapa baiknya Engkau ya Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar kami ya Tuhan datang ke hadapan-Mu, menjumpai Engkau dengan kesungguhan hati kami. Bukan hanya sebatas formalitas kami ya Tuhan datang berdoa, menyembah Engkau, tapi benar-benar kami Tuhan datang ke hadirat-Mu karena Engkau lah yang berkuasa atas hidup kami. Siapalah kami ya Tuhan di hadapan-Mu yang telah menerima pengampunan dosa dan berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Bila kami sudah mengenal siapa diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan, yang Engkau ciptakan dari debu tanah, maka kami tidak akan melewatkan waktu kami untuk datang menyembah Engkau. Hanya Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami, agar setiap waktu dan setiap saat kami berseru kehadiran-Mu yang kudus. Berkatilah seluruh umat-Mu yang boleh hadir di dalam ibadah bahasa Indonesia ini. Berkati kami di tengah-tengah kehidupan kami berumah tangga, yang bekerja, yang bersekolah, dan juga ya Tuhan di dalam segala apa yang kami perjuangkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya Roh Tuhan akan menuntun kami, yang memampukan kami menjalani segala aktivitas kami dengan baik. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi jemaat kami yang sedang di dalam kedukaan, baik di dalam pergumulan berat dan di segala tantangan kehidupan yang dirasakan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang melihat, Allah yang selalu bekerja dan menopang anak-anak yang di dalam kerajaan Tuhan. Berkatilah Tuhan keluarga besar daripada keluarga Sitorus Pane, Inamburu Sitoku, yang pada beberapa hari yang lalu Engkau panggil ya Tuhan dari tengah-tengah keluarga dan dari tengah-tengah gereja ini. Keluarga yang ditinggalkan kiranya Engkau berikan penghiburan dan kekuatan dalam acara penghiburan yang akan diberlangsungkan selesai ibadah ini. Biarlah Tuhan berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Bapa untuk seluruh jemaat-Mu yang di dalam keadaan sakit, yang harus terbaring di rumah sakit bahkan di rumah mereka masing-masing. Kasihanilah mereka. Kuatkanlah mereka Tuhan dengan Roh Kudus, agar mereka tetap meyakini dan percaya akan kebaikan Tuhan yang tetap bekerja. Berikanlah sukacita, umur yang panjang dan kesehatan bagi jemaat-Mu yang mengecap kebaikan Tuhan melalui ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran pada minggu yang lalu, minggu ini dan
dan minggu yang akan datang. Biarlah kiranya Tuhan dari rasa syukur yang mereka terima, mereka tetap berjalan di jalan-Mu ya Bapa, dan tetap mengucap syukur atas kebaikan dan rahmat yang mereka terima. Kami Tuhan berdoa pada hari ini yang diberlangsungkan ya Tuhan, untuk peresmian pos pelayanan Kendari menjadi Hurian Nago yang sedang berlangsung, yang dipimpin oleh Preses Pendeta Beni Usitokul bersama dengan pimpinan kami ya Bapa dan rombongan parokuan yang berangkat dari Makassar ini. Berkatilah Tuhan acara itu hingga kiranya boleh berjalan dengan baik, dan kami bersyukur atas rahmat dan kebaikan Tuhan hingga pos pelayanan Kendari ini Tuhan boleh menjadi Hurian Nago, menjadi pagaran kami ya Bapa. Kiranya rahmat dan kebaikan-Mu juga lah yang memberkati pelayanan yang di sana, memberkati pimpinan ataupun uluan di Ulia, agar semua perjalanan pelayanan boleh berjalan dengan baik dan Engkau-lah yang dimuliakan. Dan sesampainya juga kami berdoa kepada rombongan yang dipimpin oleh pendeta Resor kami ya Tuhan, kapanpun rencana mereka untuk tiba di Makassar ini, Engkau berkati ya Tuhan dan jauhkanlah dari segala ragam mara bahaya. Kami berdoa kepada rencana daripada sekolah minggu yang akan melangsungkan panggilan sekolah minggu ya Bapa, di dalam setiap program kegiatan dan bahkan pada pesta puncak nantinya Tuhan tanggal 28 Mei, biarlah semua berjalan dengan baik. Kiranya itu menjadi cara kami ya Tuhan untuk memuliakan Engkau, memberikan sukacita dan pelayanan kepada anak-anak kami di HKBP Makassar. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kami di sepanjang hari-hari yang akan kami jalani. Kami percaya Engkau akan memampukan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Mazmur 439 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Tuhan
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada